Halo, kali ini jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mereview Sony Xperia ZR versi Docomo, dimana mungkin kemarin sudah ada yang lihat unboxing saya. Ini versi Docomo Japan ya, dengan memori RAM 2 GB, kemudian internal 32 GB. Saya beli dari OL Shop di Bukalapak, saya order dari Batam, seharga 900-an ribu, dengan kondisi yang masih cukup bagus ya, masih cukup mulus, dan saya cukup puas dengan kondisi barangnya, sesuai dengan ekspektasi saya ya. Ini ada beberapa tampilan yang di sini terdapat slot untuk antena dan juga untuk jack audio 3,5 di atas. Kemudian di sisi samping ada magnetic charger ya, dan juga di atasnya itu ada untuk ngecas, ada port soketnya, ada penutup untuk ngecasnya. Kita buka coba satu persatu. Ya, ini merupakan slot untuk mengecas micro USB, ditutup rapat karena memang HP ini anti air ya. Kemudian di sisi atas ada port audio 3,5 jack 3,5 mm, dan di sisinya ada antena. Memang untuk versi Japan Docomo ini rata-rata memiliki antena eksternal ya. Kurang tahu fungsinya apa, tapi katanya memang di sana ada TV analog, TV digital maksud saya. Tapi di sini tidak bisa dipakai. Ini dia slot untuk pengecasan. Kemudian di sisi atas ada slot soket audio jack 3,5 mm dan juga antena. Cukup unik, ada antena. Kemudian di belakang covernya merupakan berbahan plastik ya, dan anti air. Di dalamnya terdapat seal untuk mencegah air masuk. Mari kita coba buka. Ini tempat pembukanya ada di sisi bawah. Coba kita buka. Ya, ini dia penutup belakangnya, berbahan plastik tapi ada semacam elemen dan seal ya. Elemennya mungkin fungsinya untuk NFC, yang kebetulan di versi ROM global Docomo ini tidak jalan, NFC-nya tidak bisa dipakai. Baterai dengan kapasitas 2300 mAh. Kebetulan saya dapat yang original Sony, masih cukup awet ya. Namun pengecasannya saya rasa masih cukup lama. Saya menggunakan cas Xiaomi dengan output 2 ampere, tapi cukup lama kemarin saya mengecasnya. Di sini ada slot micro ya, micro SIM. Kemudian di atasnya ada memori eksternal, slot memori eksternal. Ya, kita pasang kembali baterainya. Coba kita nyalakan. Ini single SIM ya kan ya. Memori eksternalnya up to 64 GB, internalnya 32 GB. Ya, sudah nyala. Sony. Ya, masih booting up dia. Khas Sony ya UI-nya. Cukup bagus. Di sini tampilannya sudah saya kasih tema. Jadi bukan tema bawaan ya, memang saya downloadkan tema. Ini notifikasinya, bar notifikasinya. Kita cek versi Android-nya Lollipop versi global. Jadi saya mendapatkan unit ini sudah di-upgrade ke Lollipop versi global. Jadi tidak perlu repot mengupgrade lagi. Kemudian memori internalnya dapat yang 32 GB ya, dengan free sekitar 25 GB. Ya, 25 GB. Cukup luas. Sementara Xperia ZR yang global hanya memorinya 8 GB internalnya. Sekarang kita coba kameranya. Ya, ini dia tampilan antarmuka kamera Xperia ZR. Ini video dan tampilan kameranya. Cukup terang dengan resolusi 13 megapiksel. Dan ini beberapa mode kamera yang terinstall secara langsung, secara default. Ada otomatis, manual, sound photo, sapuan panorama, dan efek color ya. Nah, ini manualnya, mode manual. Ada beberapa pilihan menu yang saya sendiri juga kurang tahu. Mungkin bagi akan-akan yang suka fotografi lebih mengerti ya. Coba diamati sendiri. Tentu saja ada HDR-nya. HDR ada. Kemudian kita coba video. Ini dia, maksud saya hasil fotonya seperti ini.
Nah, ini hasil fotonya cukup bagus. Di zoom masih cukup enak dilihat meskipun berasa ininya ya apa noise-nya di beberapa tempat banyak noise-nya. Sekarang kita coba kamera depan. Ya, ini kamera depannya dengan resolusi VGA. Jadi memang kita tidak bisa berharap banyak resolusi VGA ini. Gambarnya sangat kabur ya, kurang jelas, pecah. Tapi memang saya sendiri kurang mementingkan kamera depan karena saya sudah ada HP lain untuk selfie. Saya lebih memilih kamera belakangnya. Ini videonya. Videonya resolusinya maksimal Full HD ya. Full HD. Dan sepertinya juga dilengkapi image stabilization, optic image stabilization, jadi cukup bagus supaya gambarnya tidak terlalu goyang. Ini dia hasil video dari Xperia ZR versi Docomo Japan. Ya, lumayan menurut saya, cerah gambarnya. Selanjutnya kita akan mencoba musik, ya, tampilan musik. Ini merupakan Walkman bawaan dari Sony ya, khas sekali. Memang Sony terkenal dengan Walkman-nya sejak dulu ya, mulai dari handphone Sony seri sebelum Android, mereka sudah sangat gencar dengan Walkman-nya. Di sini pun sepertinya masih tetap di bawah karena merupakan fitur andalan. Menurut saya fungsinya cukup bagus dan antar mukanya juga enak dilihat, mudah dioperasikan. Kemudian ada equalizer bawaan juga, kita bisa menemukannya di pengaturan suara. Nah, di sini ini merupakan equalizer bawaan dari Xperia dan cukup bagus hasilnya menurut saya, meskipun masih kalah dari Xiaomi Mi Note saya. Jadi bassnya masih cukup masih kalah dengan Xiaomi Mi Note saya. Mungkin juga tergantung prosesornya juga. Dan ini merupakan pilihan surround. Ada juga Clear Audio Plus. Ini hak paten milik Sony ya, Clear Audio Plus. Saya tapi kurang suka dengan fitur ini. Sebenarnya bisa membuat suara tampil jernih ya, tapi mengurangi kualitas bass maupun treble-nya. Jadi kelihatan flat kalau pakai Clear Audio Plus. Untuk baterai sendiri saya rasa cukup awet dengan kapasitas 2300, tapi hanya menggunakan layar 4,6 dan resolusi layar HD, jadi masih cukup awet. Penggunaan untuk sehari-hari masih bisa sehari full ya. Dengan screen on time antara 3 sampai 4 jam. Wajar lah untuk handphone second. Saya rasa masih cukup baik. Selanjutnya mungkin apalagi ya yang bisa saya sampaikan di sini. Nah, ini untuk free RAM ya, free RAM yang berjalan dari total 2 GB, sangat lega sekali ya. Free-nya 1 GB, kemudian terpakai sistem hanya sekitar 300-an, aplikasi 300-an juga, tapi memang saya belum banyak menginstal aplikasi. Dan kemudian coba kita lihat Antutu benchmark-nya. Kemarin saya sudah sempat mengetes Antutu-nya. Hasilnya lumayan, sekitar 33.000. Ini sedikit atau setara dengan Xiaomi Redmi 3 ya, yang memakai prosesor Snapdragon 615 octa-core. Sementara ini hanya prosesornya quad-core, tapi quad-core versi S4 Pro, yang merupakan versi flagship Snapdragon yang dulu ya. Sebelum ada Qualcomm Snapdragon 800, memang S4 Pro ini cukup bagus, biasa dipakai di seri-seri flagship smartphone saat itu, dengan clock speed 1,5 GHz, quad core, RAM 2 GB, internal 32 GB, memori belakang, kamera belakang 13 megapiksel, kamera depan VGA, sensornya juga lengkap, apapun sensornya sepertinya ada ya, dari gyroscope, magnetik, dan juga orientasi ada sepertinya. Lancar sekali, OS-nya smooth karena memang VRAM-nya sangat besar. UI-nya Sony Xperia ini memang terkenal sangat enteng ya. Ini tampilan dari galerinya, bisa kita atur gridnya mau berapa kali berapa, kecil atau gede, memang enteng banget ya. Transisinya enteng banget.
Nah, saya suka itu. Lalu apalagi ya, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan tentang Sony Xperia ZR versi Docomo ini. Secara keseluruhan saya puas memakai Sony Xperia ZR ini, karena dengan harga 900 ribuan, meskipun kondisinya second tapi masih sangat layak untuk dimiliki. Apalagi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan kamera yang bagus dari Sony tentunya, karena di beberapa forum baik Xiaomi Mi 4 ataupun Xiaomi Mi Note memang mereka sangat mempermasalahkan kamera yang didapat apakah Sony atau Samsung. Jadi kalau ingin langsung ke kamera Sony, beli saja handphone Sony Xperia. Mungkin di atasnya sedikit ini ada Xperia Z1 Compact ya, harganya sekitar 1,5 dengan layar yang lebih kecil tapi prosesor dan kamera yang lebih gahar ya, prosesor Qualcomm Snapdragon 800 dan juga kamera 20,7 megapiksel. Ini ada pengaturan layar ya, pengaturan balance layar, mau warnanya agak kekuningan atau keputihan atau kehijauan bisa diatur di sini. Jadi ini tidak terpaku warnanya, kita dapat warna putih atau kuning itu tidak terpaku karena bisa diatur sendiri. Karena memang Sony terkenal dengan layar dan kamera yang bagus ya dari Sony sendiri. Mereka produksi layar dan kamera yang bagus dan banyak dipakai di handphone merek lain biasanya. Nah, di ROM global sendiri NFC tidak jalan ya. Jadi tidak bisa dipakai NFC-nya di ROM global ini. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan. Dan ini berikut beberapa hasil kamera Xiaomi Mi Note yang kamera Xperia ZR yang saya abadikan dan bisa agar lihat sendiri hasilnya. Ini beberapa foto baik outdoor maupun indoor. Hasilnya menurut saya cukup bagus, tapi untuk indoor sendiri noise-nya masih cukup